Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, Mas Tama. Ya. Anggaran yang digelontorkan untuk penanganan COVID ini juga tidak sedikit, luar biasa. Ini besar begitu ya. Betul. ICW melihat ini bentuk pengawasannya seperti apa yang ideal supaya betul-betul bisa terdistribusi dengan benar dan baik. Betul, karena anggarannya sangat besar, tentu kita juga harus himbau kepada Kementerian Keuangan ya. Anggaran ratusan triliun itu kan sudah direncanakan juga. Artinya itu ada beban tanggung jawab negara di sana. Jadi kita minta itu Ibu Sri Mulyani juga hati-hati tuh. Ada yang pengajuan-pengajuan, coba dicek daerahnya masuk zona merah atau tidak, itu harus dijadikan prioritas begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngawur-ngawur, yang kemudian nggak relevan, artinya dalam konteks fungsi budgeting, Kementerian Keuangan juga bisa mengkritisi itu, bisa menahan dan lain sebagainya. Jadi saya harap itu dilakukan. Saya nggak tahu ya, kalau melihat ketika kita, kebetulan saya juga suka bertugas, misalnya ada kejadian bencana, misalnya kok selalu ditemui masalah yang cukup esensial di masalah pendataan. Betul. Begitu. Ketika kampanye kayaknya pendataan tuh bagus banget gitu ya, akurasinya. Ini ICW melihatnya bagaimana ini masalah? Ini juga menjadi kritik sebetulnya. Kalau kita bicara soal pendataan, kan seharusnya data IKTP itu bisa dipakai. Oke. Karena ini lagi-lagi ya jadi persoalan. Dulu kita soal pilkada atau pemilu aja itu masih ada misalnya double pencatatan. Ada pengiriman surat ke rumah kelurahan yang namanya sampai 2 kali. Itu kan artinya apa? Penggunaan IKTP itu belum dimaksimalkan oleh penyelenggaraan pemilu. Apalagi yang bencana. Nah, meskipun tadi kita juga harus pahami, ketika dia bicara bencana, itu kan juga sangat susah, karena cepat. Misalnya tadi orang-orang kelas menengah, yang dia tadi misalnya melakukan ojek online, itu lancar-lancar aja, begitu karena pandemi semuanya PSBB, begitu, kan berubah cara ekonomi. Nah, ini perubahan, ini sangat cepat, jadi memang akurasi pendataan pun, kemungkinan dia meleset sangat besar sekali. Itu yang kita perlu sadari, tetapi di sisi lain yang perlu kita awasi adalah soal relasi antara kepala daerah dalam menentukan siapa yang layak dapat. Apakah ini bicara soal konstituennya, apakah bicara ini soal basis masanya dia. Nah, ini juga harus diawasi. Ini rawan juga seperti itu terjadi dong? Itu sangat rawan terjadi. Misalnya ada kerabat-kerabat atau keluarga-keluarga yang duluan mendapatkan prioritas. Bahkan bukan bantuannya saja, dalam konteks pengadaannya saja, itu kadang-kadang itu keluarga yang dilibatkan. Ada beberapa temuan-temuan misalnya, ketika misalnya dia butuh beras untuk dibagikan bentuk sembako kepada masyarakat, perusahaan yang menyelenggarakan itu adalah kerabatnya, kerabat pemerintahan daerah. Dalam tindak pidana korupsi kan dilarang. Nah, itu namanya istilahnya namanya konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Itu sering terjadi. Nah, belum lagi misalnya ada pemotongan-pemotongan yang tadi di anggaran, di budget itu misalnya 10 kilo untuk satu penerima, itu dibuat 9 kilo. Kalau jumlahnya ribuan, maka ribuan kilo beras yang hilang dalam bantuan tersebut. Nah, jadi kalau mau bicara soal pengawasan, ketika ada anggaran yang sangat besar, tentu saja pengawasannya pun juga harus besar. Kita mungkin mau kembali, Mas Tama tadi sebelum jeda, rekomendasi dari ICW tadi sempat terpotong, Mas Tama mengatakan, ini mungkin terakhir ya, soal KPU jangan segan-segan. Jangan segan-segan apa ini KPU? Nah, jangan segan-segan untuk membatalkan mereka-mereka yang jelas-jelas menggunakan anggaran COVID atau anggaran pemerintah. Tapi tekanan politik itu betul sekali. Makanya ini yang kemudian menjadi kunci. Artinya apa? Ya, kita pastilah dalam semua seleksi, mau KPK sekalipun, itu lewat jalur politik. Tapi tugas yang perlu mereka sadari adalah ketika mereka bertugas menjalankan tugasnya, itu tidak merepresentasikan partai politik. Jangan merasa hutang budi karena pernah dipilih oleh partai politik, jangan ngerasa hutang budi karena pernah dibantu oleh partai politik. Susah memang, tapi kondisinya harus demikian. Jadi menurut bayangan saya tetap KPU harus ngambil sikap. Ada yang jelas-jelas terbukti, maka dia harus proses, dan saya percaya masyarakat pasti mendukung. Dan ini recovery juga KPU supaya bisa dipercaya, tingkat kepercayaan masyarakat juga satu meningkat. Lagi dengan Bawaslu. Nah, Bawaslu ini kan juga ada sebagai lembaga. Anggaran juga tidak sedikit. Anggarannya besar, ya tolong jangan diam aja. Jangan ada dan tiada gitu ya. Tugas dia bukan cuma terima gaji, tapi dia harus bekerja memastikan pemilu dan demokrasi ini terselenggara dengan baik di Indonesia.
Oke, Mas Tama, terima Oke, kasih atas sama-sama, waktu. Kita harapkan juga ini betul-betul semuanya bisa berpikir dengan jernih, Ya, begitu oke. ya, betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Terima kasih atas waktu yang Sama-sama. sama. Sampai. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.